Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Praktik Pengalaman Lapangan SDN 065 Cihamplas. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan kelompok akan membahas topik 1, mengenal peserta didik pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumadam ko bisa papare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuan jauh di mata kunwangsan sebaku liliang takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang surya. Peserta didik sudah mampu mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah yang diberikan oleh guru, maka peserta didik juga sudah menguasai langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata dalam mata pelajaran matematika. Semua elemen penting di dalam kelas telah bekerja sama satu sama lain sesuai perannya masing-masing, yaitu guru dan peserta didik. Pada kasus di atas disebutkan bahwa mulanya guru menstimulasi peserta didik dengan memberikan urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk mencari nilai rata-rata pada soal secara mendetail dan menggunakan metode yang tepat, yakni berdasarkan praktik langsung sehingga mudah diserap dan dipahami oleh peserta didik. Dan begitu ketika guru memberikan percobaan soal kedua, peserta didik mampu menyelesaikannya tanpa melihat kembali langkah pengerjaan. Sebagai seorang calon guru, kegiatan yang dapat diterapkan pada pembelajaran di kasus pertama adalah dengan penerapan teori behavioristik. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dan mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru juga harus memberikan pengulangan pembelajaran berupa latihan. Dengan demikian, guru bisa mengoptimalkan kemampuan peserta didik dengan memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan soal agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang membuat peserta didik semakin terampil. Melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang telah terbentuk sebelumnya.
6, 2019. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, Rina bisa menciptakan suasana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai macam barang fisik yang ada di dekat peserta didik, seperti menggunakan pensil, spidol, buku, ataupun barang umum lainnya yang biasa peserta didik gunakan untuk belajar. Dengan menggunakan benda tersebut, Rina dapat memanfaatkan alat yang digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik untuk berhitung. Kemudian, dengan mengaitkan sesuatu hal yang dapat ditemui di kehidupan sehari-harinya, dengan kegiatan belajar menghitung di sekolah dapat mempermudah peserta didik untuk berhitung karena peserta didik dapat langsung mempraktikannya. Kegiatan yang disarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori konstruktivisme dengan penyediaan benda-benda di sekitar, serta beberapa media yang berhubungan dengan menghitung. Secara langsung, siswa dapat dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu, sesuai dengan karakteristik peserta didik SD, pada kelas 1 yang belum mampu memahami secara baik pembelajaran yang bersifat fokus, dan kemampuan berpikir secara konkret. Maka hal yang dilakukan oleh Ibu Rina adalah menstimulus anak dengan menggunakan barang-barang yang ada, seperti menghitung jumlah meja, menghitung jumlah pensil yang dibawa, serta bisa menghitung jumlah teman sebagai benda objek agar anak bisa memahami konsep hitung-menghitung secara sederhana agar membantu pada setiap proses pembelajaran. Didukung oleh kutipan Don Heckmart pada tahun 1919, pada usia 2-7 tahun, anak sudah mulai mampu berpikir dengan benda atau orang peristiwa secara konkret yang terjadi dan dialami atau dilihat pada sudut pandang mereka sendiri. Keputusan yang diambil oleh Made sudah sesuai karena Made sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam menciptakan pembelajaran yang menghubungkan dengan pengalaman serta latar belakang dari setiap siswanya, sehingga Made sudah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
tiap-tiap siswanya. Melalui proses belajar tersebut, pengetahuannya diperoleh dari sebuah bentuk pengalaman yang menggabungkan pemahaman dengan kegiatan yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya keberagaman topik, pembahasan akan menambah luas wawasan setiap siswanya melalui pengalaman-pengalaman siswa yang berbeda. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Soal 3.2, prinsip yang digunakan kemudian dikaitkan dengan teori, yaitu prinsip yang digunakan adalah pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan siswa. Hal tersebut sesuai dengan model pembelajaran contextual teaching and learning, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Pamadi juga menggunakan prinsip keterlibatan atau dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik. Hal ini dilakukan untuk memberikan contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan langsung atau pengalaman setiap peserta didik itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang abstrak ke yang konkret. Ali, 2014. Dari 3 kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak cara yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan belajar di kelas agar lebih menyenangkan, asalkan metode belajar ataupun teori yang digunakan sesuai dengan kondisi siswa. Adapun metode, teori belajar, ataupun prinsip yang dapat digunakan antara lain, pertama, menggunakan penerapan behavioristik dengan guru dapat menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap dan mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru juga setidaknya memberikan pengulangan pembelajaran berupa latihan. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga dapat menerapkan teori konstruktivisme yang mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Ada pula model pembelajaran CTL, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Terakhir, ada prinsip keterlibatan dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik.